Bab 1. Namaku Nuri. Perkenalkan, namaku Nuri. Aku tinggal di salah satu desa di tepian kota. Aku bisa dibilang sebagai primadona desa karena jujur saja banyak laki-laki yang ingin menjadi pacarku. Sedikit gambaran tentang diriku. Aku gadis desa berkulit putih, memiliki tinggi yang semampai, rambut lurus panjang, dan body gitar Spanyol, dan statusku sekarang sebagai seorang pelajar yang duduk di kelas 10 SMA. Selain dikenal sebagai primadona desa, aku juga dikenal sebagai anak yang penurut di keluargaku. Aku juga memiliki 2 orang adik yang masih sekolah di bangku SMP dan SD. Pagi itu, seperti biasa, aku hendak berangkat sekolah bersama adikku. Aku berangkat menggunakan angkot, ya maklumlah, kami ini anak orang sederhana, jadi punya motor hanya satu. Itu pun dipakai kerja bapak. Bapakku adalah seorang buruh harian lepas yang penghasilannya tak menentu, dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Oleh sebab itu, tak jarang kedua orang tuaku sering berselisih paham akibat impitan ekonomi. Di dalam angkot banyak sekali para siswa dari sekolah lain yang ingin berkenalan denganku, dan tak kalah banyak pula yang ingin bertukar nomor HP denganku. Jangankan punya HP, dikasih uang saku untuk bisa bayar angkot saja aku sudah sangat bersyukur sekali. Terkadang aku juga tidak bisa memungkiri kalau aku ingin seperti teman-temanku yang lain, bisa jajan enak dan bisa mempunyai HP. Apalagi di masa sekarang tugas sekolah banyak sekali yang menggunakan jasa internet. Sesampainya di sekolah, seperti biasa, aku bercanda tawa dengan teman-temanku. Sebelum jam pelajaran dimulai, aku memiliki teman-teman yang akrab yang terdiri dari Dian, Putri, Mayang, dan aku. Kami berempat bisa dibilang bestie forever. Cielah bestie WKWKWK. Hai guys, sapaku, dan mereka langsung menoleh ke arahku sambil membalas sapaanku. Nuri, kamu nanti akan ikut tidak? Selepas pulang sekolah, kita akan pergi ke mall. Sekalian cuci otak karena mata pelajaran yang semakin hari semakin banyak, kata Dian. Iya Nur, kamu ikut saja ya. Setiap kali kita mau jalan, kamu tidak pernah mau ikut, timpal Mayang. Iya dong Nuri, sekali-kali kita mau kumpul berempat di luar sekolah. Jangan cuman di sekolah doang, katanya. Kita besti-besti, sambung Putri. Oke deh, nanti aku kasih putusannya pas istirahat saja ya. Aku jadi ikut kalian ke mall atau tidak, jawab Nuri. Jujur saja di benak Nuri, ia ingin ikut bersama dengan ketiga temannya. Namun bagaimana ia bisa jalan ke mall? Wong uang saku saja cuman dikasih 15.000 yang cukup untuk bolak-balik ongkos angkot dan beli es teh doang di kantin. Tring, bunyi bel istirahat pun terdengar di telinga para siswi sekolah tersebut, dan mereka pun berhamburan. Ada yang pergi kantin, ada yang bermain basket, dan ada juga yang menetap di kelas sambil ngegibah. Hehe. Gimana Nur, kamu jadi ikut kan? Tanya Mayang. Gimana ya? Aku, jawab Nuri terhenti. Kamu kenapa Nur? Timpal Putri. Sejujurnya
Aku tidak memiliki uang banyak untuk nanti pergi ke mall. Ini saja sisa uang saku yang dikasih orang tuaku hanya cukup untuk ongkos naik angkot pulang nanti, jelas Nuri. Oh itu loh masalahnya, tenang Nur, untuk kali ini aku akan traktir kamu nanti di sana, tambah Dian. Benar, timpal Nuri. Ya dong, makanya kamu ikut ya, jawab Dian lagi. Dan akhirnya Nuri pun menyetujui untuk ikut bersama teman-temannya sepulang sekolah ke mall terlebih dahulu. Kring, bel akhirnya berbunyi kembali, tanda telah usainya pelajaran saat ini. Dan keempat sekawan pun bergegas untuk keluar kelas menuju parkiran sepeda motor. Ya, memang di sekolah ini para siswa diperbolehkan membawa sepeda motor. Nuri, kamu bonceng denganku ya, biar Mayang dan Putri berboncengan menggunakan sepeda motor Putri, ucap Dian. Ya sudah, aku ikut. Apa kata kalian saja, gumam Nuri. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan sekolah dan menuju mall terdekat dari sekolah. Sesampainya di mall, mereka memarkirkan sepeda motor mereka ke parkiran yang telah mall sediakan dan mengambil tiket otomatis yang tersedia di palang pintu mall tersebut. Mereka berempat serempat memasuki mall tersebut sambil melihat-lihat toko-toko dan restoran yang tersedia di dalam mall tersebut. Kebetulan situasi dan mall sedang lumayan ramai karena hari ini adalah hari Sabtu, hari di mana kebanyakan para keluarga dan yang lain pun ikut merayakan weekend. Setelah lelah mengelilingi mall tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk makan di restoran yang tersedia di mall. Ya sebut saja restoran tersebut Burger Queen, yang menyediakan aneka ragam burger dan lain-lain. Guys, kita masuk ke resto situ aja yuk. Lagi pula aku pengen banget nih makan burger, ucap Dian. Iya, enak banget tahu makanan yang ada di situ, timpal Mayang. Yuk Goy, ajak Putri menggandeng tangan Nuri. Nuri hanya diam dan mengikuti arahan dari ketiga temannya karena selama ini pun dia baru masuk ke resto Burger Queen. Jangankan makan burger, masuk ke mallnya pun bisa dihitung. Mereka pun bergegas menuju meja yang kosong. Setelah mereka duduk di kursi kosong, kemudian pelayan pun tampak menghampiri ke meja mereka untuk memberikan daftar menu. Silakan Kak, mau pesan apa? Tanya pelayan resto tersebut. Aku mau chicken burger sama minumnya mocha fit ya Mbak, kata Putri. Aku juga Mbak, sambung Dian dan Mayang. Aku juga samakan saja menunya Mbak, ucap Nuri. Setelah pelayan tersebut mencatat menu makanan yang mereka pesan, kemudian pelayan tadi bergegas untuk memberikan menu pesanan tersebut ke bagian dapur. Guys, aku mau ke toilet dulu ya, kata Nuri. Oke Nur, jawab ketiga temannya bersamaan. Akhirnya Nuri pun bergegas menuju toilet yang terletak di ujung bagian mall tersebut. Ini dia toiletnya, gumam Nuri. Nuri pun masuk ke bilik tengah ruangan toilet tersebut. Ini gimana caranya ya kok WC-nya model begini? Mana aku udah mau bangit lagi, takut ngompol. Oh mungkin caranya harus naik
di atasnya kali ya, gumam Nuri. Seor, suara Hajar Nuri pun berkumandang. Lega sekali, akhirnya aku bisa bak. Juga sedari dari tadi aku tahan. Tapi ini gimana ya cara nyiram bekas baknya, batin Nuri. Toilet tersebut menggunakan WC duduk, dan dia pun baru pertama kali menggunakan WC duduk tersebut. Ya maklumlah, di rumahnya hanya ada WC jongkok. Setelah lama Nuri kebingungan perihal masalah siram menyiram. Akhirnya tidak sengaja Nuri menemukan tombol di bagian atas WC tersebut, dan Nuri menekan tombol itu. Seret, bunyi air mengalir. Akhirnya kesiram galeri Nuri. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like dan komen ya, dan subscribe juga. Terima kasih.